Halo Gan, ketemu lagi dengan channel Japrel. Semoga Agan sehat, lancar rezekinya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Perintah Kaisar Naga. Selamat mendengarkan. Roh-roh jahat ini menerkam mereka seperti anjing gila. Mereka tidak takut mati atau kesakitan, mereka hanya tahu cara menyerang dengan ganas. Membunuh. Chen Ping meraung, dan pedang pembunuh naga di tangannya menghunus busur emas, seketika membunuh puluhan jiwa iblis. Energi pedang emas menyapu bagaikan angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang gugur, dan jiwa-jiwa iblis menjerit dan berubah menjadi abu. Akan tetapi, semakin banyak jiwa iblis yang muncul, dan jumlah mereka terlalu besar. Wu Hao juga melepaskan kekuatan spiritual yang dahsyat, dan pedang emas menari-nari di tangannya. Setiap ayunannya dapat merenggut nyawa banyak jiwa iblis. Namun, jumlah jiwa iblis terlalu besar. 200.000 jiwa iblis bergelora bak air pasang, dan mereka tak dapat dibunuh atau dihancurkan. Alis Lingki semakin berkerut. Ia tak menyangka sang pemakan jiwa akan menggunakan cara sekeji itu. Meskipun jiwa-jiwa iblis ini tidak kuat, mereka memiliki keuntungan karena jumlah mereka yang besar, dan taktik penundaan mereka jelas berhasil. Ini bukan solusi. Kita harus menerobosnya secepat mungkin, kata Lingxi dengan suara berat, dengan sedikit tekad di matanya. Dia tiba-tiba berhenti, berbalik dan berkata kepada semua orang, "Ikuti aku akan memimpin jalan." Sebelum dia selesai berbicara, aura kuat tiba-tiba meledak dari tubuh Lingqi, dan kekuatan spiritual biru muda melonjak keluar seperti air pasang, membentuk tirai cahaya biru besar. Kemanapun tirai cahaya itu lewat, jiwa-jiwa iblis menjerit dan berubah menjadi abu. Bahkan para jenderal iblis yang lebih kuat pun tak mampu menahan kekuatan dahsyat ini. Lingxi memimpin serangan menuju kedalaman istana, diikuti oleh Chen Ping dan yang lainnya. Dilindungi oleh tirai cahaya Qian, mereka menerobos penghalang roh iblis bagaikan pedang tajam. Namun, roh-roh jahat itu tidak menyerah. Mereka terus menyerbu dengan panik, berusaha menghentikan Lingqi dan yang lainnya. Pertempuran semakin brutal. Mayat para roh iblis menumpuk seperti gunung. Darah hitam mewarnai tanah menjadi merah dan membentuk aliran merah tua, mengalir menuju dataran rendah. Udara dipenuhi bau darah dan roh jahat yang kuat, yang membuat orang ingin muntah. Lingxi dan yang lainnya akhirnya bergegas masuk ke dalam istana, tetapi mereka tidak melihat sosok Soul Devourer. Jauh di dalam istana, udara hitam berputar seperti pusaran hitam besar. Udara dipenuhi bau darah dan pembusukan yang kuat, dan setiap tarikan napas membuat orang merasa mual. Pada tembok-tembok istana, lukisan-lukisan dinding yang awalnya indah telah lama terkikis oleh roh jahat dan menjadi kabur, hanya menyisakan retakan-retakan hitam, seperti wajah-wajah mengerikan, mengawasi setiap penyusup dalam kegelapan. Mengaum, raungan melengking datang dari kedalaman istana, lalu benang-benang jiwa hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerang dari segala arah. Setiap benang jiwa membawa hawa dingin yang menusuk dan daya hisap yang kuat, seolah-olah ingin menarik jiwa manusia. "Hati-hati!" Lingxi berteriak, dan cahaya spiritual hijau yang menyilaukan segera keluar dari tubuhnya, membentuk penghalang kokoh untuk menahan benang jiwa itu. Chen Ping, Wu Hao, dan yang lainnya juga mengerahkan kekuatan spiritual mereka untuk melawan serangan benang jiwa. Kekuatan naga emas, energi abadi putih, dan petir ungu terjalin di dalam istana, membentuk kontras yang mencolok dengan benang jiwa hitam. "Hahaha, Lingqi, apakah kau pikir kau bisa menghentikanku seperti ini?" Suara arogan Soul Devourer bergema dari kedalaman istana, diwarnai dengan sedikit sarkasme. "Ketika aku sepenuhnya memadatkan tubuhku dan memulihkan kekuatan puncakku, kalian semua akan mati." Jantung Lingqi berdebar kencang. Ia bisa merasakan suara pemakan jiwa lebih jelas dan lebih kuat dari sebelumnya. Ini berarti tubuhnya mengeras dengan kecepatan yang sangat cepat. "Percepat," Lingxi berkata dengan suara berat, lalu meningkatkan output kekuatan spiritualnya. Cahaya spiritual biru menjadi lebih menyilaukan,
menghilangkan benang-benang jiwa di sekitarnya satu persatu. Semua orang mengikuti Lingxi dan bergerak hati-hati menuju ke dalam istana. Setiap langkah yang mereka ambil harus menahan serangan benang jiwa dan erosi energi iblis, dan jalan di depan sangat sulit. Mayat biksu yang tak terhitung jumlahnya berserakan di lantai istana. Wajah mereka sepucat kertas, mata mereka terbelalak lebar, dan ekspresi ketakutan masih terpancar di wajah mereka. Jelas saja, mereka semua mati setelah jiwa mereka diekstraksi oleh Soul Devourer. Ling Yue memandangi mayat-mayat itu, matanya dipenuhi rasa iba dan marah. Dulunya, ia adalah tabib kerajaan-kerajaan ilahi dan telah menghabiskan hidupnya untuk menyelamatkan banyak nyawa. Namun kini, ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya begitu banyak kultivator tewas secara tragis di tangan para kultivator jahat. Mereka semua adalah pendeta dari kerajaan Tuhan kita. Suara Wu Hao sedikit bergetar. Ia mengenali pakaian beberapa dari mereka. Mereka semua adalah pahlawan yang mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi ibu kota ilahi. Chen Ping mengepalkan pedang pembunuh naga di tangannya, kekuatan spiritual keemasan mengelilinginya, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Dia teringat akan pengorbanan Panglima Aolai dan para pendeta yang dibunuh oleh para penanam jahat di kota kecil itu, dan kemarahan dalam hatinya pun bertambah kuat dan kuat. Pemakan jiwa, aku harus membunuhmu. Chen Ping bergumam pada dirinya sendiri, dan langkahnya menjadi lebih mantap. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kedalaman istana, diikuti aura dahsyat yang memancar dari dalam. Seluruh istana bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tidak bagus. Ekspresi Lingqi berubah, kecepatan pemadatan tubuhnya telah dipercepat. Jantung semua orang berdebar kencang dan mereka pun segera mempercepat langkah, berlari ke arah datangnya nafas itu. Setelah berbelok di tikungan, pemandangan di hadapan mereka membuat semua orang terkesiap. Di bagian terdalam istana, sang pemakan jiwa melayang di udara, dikelilingi oleh benang-benang jiwa hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang terhubung dengan ribuan guci jiwa hitam di sekelilingnya. Di dalam toples jiwa, cahaya jiwa putih yang tak terhitung jumlahnya menghilang dengan cepat, jelas diserap oleh Soul Devourer. Tubuh sang pemakan jiwa telah menjadi hampir 80% padat, dan tubuh jiwa yang awalnya ilusi dan transparan kini menjadi terlihat jelas. Dia mengenakan jubah hitam, wajahnya sepucat kertas, matanya cekung, tetapi bibirnya semerah darah, dan dia memancarkan aura jahat yang menyesakkan. Hahaha. Akhirnya aku berhasil. Soul Devourer tertawa terbahak-bahak, suaranya dipenuhi kegembiraan dan kepuasan. Tak lama lagi aku bisa sepenuhnya memadatkan tubuhku dan mendapatkan kembali kekuatan puncakku. Lingqi menatap Soul Devourer dengan tatapan serius. Ia bisa merasakan kekuatan Soul Devourer beberapa kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Semuanya, hati-hati, kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Seru Lingxi dengan suara berat. Cahaya spiritual hijau di sekelilingnya semakin menyilaukan, dan dia siap bertarung kapan saja. Chen Ping, Wu Hao dan yang lainnya juga melepaskan kekuatan spiritual mereka dan menatap Soul Devourer dengan ekspresi serius. Mereka tahu bahwa pertempuran berikutnya akan sangat sulit. Lingqi, kau datang tepat waktu. Soul Devourer perlahan berbalik, tatapannya tertuju pada Lingqi dan yang lainnya, matanya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Karena kau begitu bertekad untuk mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Sebelum ia selesai berbicara, Soul Devourer berkelebat dan langsung muncul di hadapan Lingqi. Cahaya sihir hitam mengembun di tangannya dan melesat ke arah Lingqi. Hati-hati, Lingxi berteriak dan segera melepaskan kekuatan spiritual hijau untuk melawan. Ledakan. Dengan suara keras, kekuatan spiritual biru dan cahaya sihir hitam bertabrakan satu sama lain, menghasilkan gelombang kejut yang besar. Lingqi hanya merasakan kekuatan dahsyat yang berasal dari cahaya ajaib itu. Tubuhnya tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Apa? Lingxi menatap Soul Devourer dengan kaget,
matanya dipenuhi rasa tak percaya. Kekuatanmu benar-benar menjadi sekuat ini. Ling Xi mengerutkan kening, ekspresinya sangat serius. Hanya dalam waktu sesingkat itu, dia terluka oleh Soul Devourer. Sang pemakan jiwa belum sepenuhnya mengeras. Jika ia mengeras sepenuhnya, ia akan dikalahkan dalam satu gerakan. Mereka tidak menyangka bahwa saat hendak menang, mereka malah terlempar ke dalam situasi putus asa karena lonjakan kekuatan Soul Devourer yang tiba-tiba. Apa yang harus kita lakukan? Kita bukan tandingannya. Suara Wu Hao sedikit bergetar. Ia bisa merasakan bahwa pemakan jiwa lebih kuat daripada gabungan mereka semua. Ling Yue menatap Ling Xi yang tergeletak di tanah dengan luka parah, matanya penuh kekhawatiran dan ketidakberdayaan. Dia adalah pemimpin sekte Yao Wang dan ahli dalam pengobatan, tetapi dia tidak berdaya menghadapi situasi saat ini. Zi Yuan menggenggam pedang di tangannya erat-erat, matanya penuh ketakutan, tetapi dia tetap bertahan dan tidak mau mundur. Dia tahu bahwa sekarang bukanlah saatnya untuk takut, dia harus bertarung dengan semua orang sampai saat terakhir. Chen Ping menatap Soul Eater, hatinya dipenuhi kebencian dan kemarahan. Dia teringat situasi tragis di surga ke-6, para biksu dan warga sipil yang tewas, serta pengorbanan Komandan Aolai. Saya tidak bisa menyerah. Chen Ping bergumam dalam hatinya, dia mengepalkan pedang pembunuh naga di tangannya, kekuatan spiritual keemasan mengelilinginya, dan kekuatan garis keturunan naga mulai terbangun. Sekalipun aku mati, aku akan melawannya. Teriak Chen Ping dan bergegas menuju sang pemakan jiwa. Pedang pembunuh naga di tangannya menebas sang pemakan jiwa dengan kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Kau mencari kematianmu sendiri. Soul Eater mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan cahaya sihir hitam melesat ke arah Chen Ping. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh Chen Ping terhantam cahaya ajaib dan terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Ia jatuh tersungkur ke tanah dan menyemburkan seteguk darah. Kesenjangan kekuatan antara Chen Ping dan Soul Devourer terlalu besar, jadi tidak mungkin dia bisa menandingi Soul Devourer. Sekalipun Chen Ping melepaskan garis keturunan naganya, dia tetap tidak dapat melukai sang pemakan jiwa. Kesenjangan di antara mereka hampir 2 ranah besar. Sekalipun Chen Ping sangat berbakat, itu tidak akan berguna melawan monster seperti itu. Chen Ping, teriak Zi Yuan, ingin maju untuk memeriksa luka Chen Ping, tetapi langsung terhempas oleh energi iblis yang dilepaskan oleh Soul Devourer. Mereka tidak menyangka bahwa saat hendak menang, mereka malah terlempar ke dalam situasi putus asa karena lonjakan kekuatan Soul Devourer yang tiba-tiba. Apa yang harus kita lakukan? Kita bukan tandingannya. Suara Wu Hao sedikit bergetar. Ia bisa merasakan bahwa pemakan jiwa lebih kuat daripada gabungan mereka semua. Ling Yue menatap Ling Xi yang tergeletak di tanah dengan luka parah, matanya penuh kekhawatiran dan ketidakberdayaan. Dia adalah pemimpin sekte Yao Wang dan ahli dalam pengobatan, tetapi dia tidak berdaya menghadapi situasi saat ini. Zi Yuan menggenggam pedang di tangannya erat-erat, matanya penuh ketakutan, tetapi dia tetap bertahan dan tidak mau mundur. Dia tahu bahwa sekarang bukanlah saatnya untuk takut, dia harus bertarung dengan semua orang sampai saat terakhir. Chen Ping menatap Soul Eater, hatinya dipenuhi kebencian dan kemarahan. Dia teringat situasi tragis di surga ke-6, para biksu dan warga sipil yang tewas, serta pengorbanan Komandan Aolai. Saya tidak bisa menyerah. Chen Ping bergumam dalam hatinya, dia mengepalkan pedang pembunuh naga di tangannya, kekuatan spiritual keemasan mengelilinginya, dan kekuatan garis keturunan naga mulai terbangun. Sekalipun aku mati, aku akan melawannya. Teriak Chen Ping dan bergegas menuju sang pemakan jiwa. Pedang pembunuh naga di tangannya menebas sang pemakan jiwa dengan kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Kau mencari kematianmu sendiri. Soul Eater mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan cahaya sihir hitam melesat ke arah Chen Ping. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh Chen Ping terhantam cahaya ajaib dan terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus.
Ia jatuh tersungkur ke tanah dan menyemburkan seteguk darah. Kesenjangan kekuatan antara Chen Ping dan Soul Devourer terlalu besar, jadi tidak mungkin dia bisa menandingi Soul Devourer. Sekalipun Chen Ping melepaskan garis keturunan naganya, dia tetap tidak dapat melukai sang pemakan jiwa. Kesenjangan di antara mereka hampir 2 ranah besar. Sekalipun Chen Ping sangat berbakat, itu tidak akan berguna melawan monster seperti itu. Chen Ping, teriak Ziyuan, ingin maju untuk memeriksa luka Chen Ping, tetapi langsung terhempas oleh energi iblis yang dilepaskan oleh Soul Devourer. Hahaha, Soul Devourer tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi kesombongan dan kekejaman. Kalian semua akan mati, tak ada yang bisa menghentikanku. Di luar istana, teriakan dan jeritan pasukan iblis semakin dekat. 200.000 jiwa iblis dan puluhan ribu pembudidaya iblis datang bagai air pasang, mengepung seluruh istana. Energi iblis hitam membubung ke langit dan menyatu dengan awan gelap di langit. Seluruh ibu kota ilahi diselimuti suasana suram dan mengerikan. Ini takdirmu, cibir Soul Devourer, hari ini, bukan hanya kau yang akan mati, tapi semua orang di surga ke-6 juga akan mati. Tak seorang pun bisa menghentikanku. Semua orang menatap Soul Devourer, hati mereka dipenuhi keputusasaan. Mereka tahu bahwa mereka mungkin benar-benar mati di sini hari ini, dan surga ke-6 mungkin benar-benar sudah berakhir. Pada saat ini, Ling Qi tiba-tiba berjuang untuk berdiri. Ia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Soul Devourer dengan tatapan tegas. Soul Devourer, bahkan jika kita mati di sini hari ini, kau tidak bisa berbuat sesuka hatimu. Suatu hari nanti, seseorang akan datang untuk menghadapimu. Wajah Soul Devourer penuh dengan penghinaan, sayang sekali kau tidak akan melihat hari itu. Setelah mengatakan ini, Soul Devourer melepaskan energi iblis yang kuat dari tubuhnya dan menyerang Ling Qi dan yang lainnya. Semua orang memandang energi jahat yang datang, hati mereka dipenuhi keputusasaan. Dinding istana mulai retak akibat hantaman energi iblis, genteng-genteng berjatuhan satu demi satu, dan seluruh istana berguncang hebat, seakan-akan akan runtuh kapan saja. Pasukan iblis di luar bersorak, mereka tahu kemenangan sudah di depan mata. Di dalam istana, Ling Qi, Chen Ping, Wu Hao, Ling Yue, Ziyuan dan yang lainnya berdiri saling membelakangi, wajah mereka penuh keputusasaan, tetapi mata mereka masih memancarkan cahaya yang tak kenal lelah. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa segala sesuatunya akan berkembang sampai pada titik ini. Wah, kau bukan tandingan pemakan jiwa itu. Biar aku saja, aku mungkin bisa bertahan sebentar. Kau suruh yang lain cepat kabur. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah, yang telah lama menghilang, benar-benar berbicara. Mendengar suara Raja Iblis Scarlet Cloud, Chen Ping terkejut dan senang. Senior, kenapa kau tidak memberiku informasi apapun akhir-akhir ini? Kau bahkan belum berbicara sepatah kata pun. Aku tidak bisa menemukan keberadaanmu di lautan kesadaranku. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan bilang apa-apa. Kalau aku masih hidup, aku akan menjelaskannya padamu. Berikan saja aku kendali atas tubuhmu, kata Raja Iblis Awan Merah dengan cemas. Chen Ping mengangguk dan segera menyebarkan indera spiritualnya, membiarkan Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadarannya mengendalikan tubuhnya. Saat kabut hitam menyelimuti Chen Ping, seluruh temperamen Chen Ping berubah. Matanya berubah menjadi merah darah dan aura iblis yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Melihat perubahan mendadak Chen Ping, semua orang terkejut. Hanya Humazi yang tahu bahwa Chen Ping kembali dikendalikan oleh Raja Iblis Awan Merah. Melihat energi jahat yang datang dari Soul Devourer, Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan energi jahat itu langsung terputus, lalu menghilang tanpa jejak. Pemakan jiwa tertegun sejenak, lalu bertanya dengan heran, "Ciyun, orang tuamu masih hidup, kamu belum mati, kenapa aku harus mati?" Chen Ping tersenyum dingin. "Hahaha, sekalipun kau belum mati, kau hanyalah jiwa yang hanya bisa menghuni tubuh orang lain.
Kau masih mau melawanku, sekalipun tubuhmu masih utuh, kau tak sebanding denganku saat itu. Kini, karena kau hanya secuil jiwa yang tersisa, kau bahkan jauh lebih tak sebanding denganku. Sang pemakan jiwa tertawa terbahak-bahak. Mereka semua adalah pembudidaya iblis dari surga ke-9 dan saling mengenal, jadi ketika Raja Iblis Ciyun baru saja menguasai tubuh Chen Ping, Raja Pemakan Jiwa mengenalinya. Aku tidak perlu menjadi lawanmu, aku hanya perlu menjeratmu. Setelah mengatakan itu, Chen Ping langsung menyerbu ke depan dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Sambil menyerbu ke depan, ia berteriak kepada Ling Xi dan yang lainnya, cepat pergi. Bersambung, nantikan kisah berikutnya.